Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah penulisan naskah drama. Nah, pada pertemuan kali ini itu dilakukan melewati platform YouTube karena beberapa hal. Yang pertama, saya melihat proses selama 2 hari, Sabtu Minggu, di hari libur itu masih ada ujian praktek teater tradisional. Saya pikir cukup melelahkan selama 2 hari yang seharusnya berlibur, beristirahat, tapi digunakan untuk ujian praktek. Itu yang pertama yang menyebabkan kita harus melakukan pertemuan secara daring lewat media YouTube ini. Yang kedua, karena ada beberapa aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan untuk mungkin dalam seminggu ini, ya, sehingga pertemuan ini melewati platform YouTube untuk 5 kelas, ya, kelas A, B, C, D, E, F. Dan saya pikir ini alternatif untuk kita tetap bertemu, tetap mengembangkan pengetahuan kita melalui penulisan naskah drama. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bicara soal menulis naskah komedi. Ini materi yang menurut saya sangat menarik bagi kita yang ingin menulis naskah komedi. Materi ini bersumber dari bukunya Mark Blake. Nah, pada kesempatan ini dia menulis bagian penting yang disebut dengan bagaimana menjadi penulis komedi, yang nanti bisa dibaca buku aslinya terutama pada halaman 13 sampai 19. Nanti akan ada beberapa materi yang berkaitan dengan ini. Juga nanti akan ada bicara soal karakternya, dan juga jika masih ada kesempatan nanti saya akan bicara soal stand up comedy, ya, menulis naskah stand up comedy. Jadi tetaplah di jalur ini dan ikuti dengan seksama, dan mudah-mudahan dengan begitu teman-teman semua bisa menjadi penulis naskah komedi, karena itu mungkin menjadi penting ya di saat-saat sekarang ini, di tengah suasana yang mungkin rumit, suasana yang mungkin menegangkan, mengerikan, dan situasi politik yang tidak menentu, perdebatan politik yang benar-benar menurut saya situasinya biasa boleh mengatakan situasi yang kacau balau lah ya, tapi itu urusan lain. Baik, dalam buku Mark Blake ini yang ditulis tahun 2005, pertama kita akan bicara atau bertanya soal mengapa tertawa. Nah, ini bagian dari apa yang ditulis oleh Mark Blake. Di bagian ini Mark Blake ini mengisahkan awal dari komedi itu yang menurut Mark Blake muncul pertama kali di era Yunani kuno, di mana Aristoteles itu memberitahu kita bahwa di kota Megaris dan Sikion itu orang-orang yang terkenal pada saat itu melahirkan humor mereka yang kasar dan rasa humor yang menggelikan. Jadi pada saat-saat sekarang pun kita masih mendengar ya humor-humor kasar gitu ya, humor-humor yang menggelikan dan sebagainya. Nah, jadi itu pertama kali menurut Mark Blake ini ada di era Yunani kuno. Nah, itu terjadi ketika adanya jamuan makan malam. Jadi ada sebuah jamuan makan malam, di situ para pemuda berkeliaran ya seperti pengamen-pengamen masa kini gitu ya.
Mereka kemudian membawa obor, kemudian ada orang yang bermain kecapi atau juga bermain suling. Di situ mereka kemudian menghibur. Eh, dan mereka ini disebut sebagai komus ya dalam bahasa Yunani-nya, dan anggota bandnya itu justru disebut sebagai komedi. Nah, di sini mereka berinteraksi dan menciptakan suasana yang tentunya membuat orang yang makan malam pada saat itu akan bisa bergembira, bisa kemudian merespon apa yang terjadi pada jamuan makanan malam itu. Nah, idenya adalah meniru paduan suara dramatis yang populer saat itu. Jadi pada saat itu ada paduan suara dramatis namanya, di mana paduan suara itu ya menggelikan juga, kadang-kadang membuat satu adegan-adegan yang dramatis. Nah, inilah yang jadi ide dari munculnya komedi di era Yunani kuno. Jadi pada awalnya itu komedi itu memiliki dua fungsi. Jadi yang pertama itu untuk mengejek, ya sering sekali kita lihat dalam komedi-komedi kita, memparodikan dan atau menyulut kesombongan. Jadi ada orang-orang yang berlagak, ya, itu jadi sarana komedi, ya, berlagak seperti orang kaya atau menyombongkan harta-harta miliknya atau menyombongkan kepribadiannya gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu apa yang disebut sebagai awal dari kelahiran komedi. Yang kedua, komedi itu sesuatu yang lebih kreatif ya. Jadi awal mulanya itu merupakan satu bentuk kreatif, eh, sebuah pandangan komedi yang dibangun tentang dunia. Jadi bagaimana seseorang membayangkan suatu dunia yang ada di sekitarnya, kemudian dia membangun satu peristiwa, dan di situ dia kemudian menciptakan suasana yang mungkin bisa haru, bisa suasana yang pedih gitu ya, ada suasana yang mungkin membuat kita merasa geli, merasa segar kembali bahwa ternyata ada manusia-manusia yang semacam itu. Nah, itu awal dari komedi yang terdapat di Yunani kuno. Juga dapat dilacak ya melalui pelawak-pelawak istana ya. Pelawak-pelawak istana itu juga penghibur ya. Mungkin di dalam konteks drama-drama kita sekarang masih ada ya orang-orang yang berada di lingkungan tertentu dan dia menciptakan komedinya tertentu. Di kerajaan-kerajaan kita juga dulu ada tokoh-tokoh yang memang berfungsi untuk menghibur. Misalnya permaisuri sedang bersedih, atau permaisurinya atau rajanya juga mungkin sedang galau dengan peristiwa-peristiwa di sekitarnya, maka dilakukanlah adegan-adegan cerita-cerita lucu yang kemudian bisa membuat permaisuri dan raja tertawa, atau kalangan istananya bisa menjadi senang, gembira dan sebagainya. Komedi itu mengejek mereka yang berstatus lebih tinggi. Nah, ini salah satu apa yang dikenal sebagai komedi. Jadi komedi mengungkapkan kebodohan mereka. Jadi bagaimana orang-orang yang statusnya lebih tinggi itu ditertawakan gitu, dan membantu kita untuk menjalin ikatan di banyak posisi sekarang ini. Suasana komedi itu juga terjadi ya, misalnya di ceramah-ceramah agama sekarang saya lihat banyak juga takmir masjid itu yang memilih orang-orang atau apa nama ustadz atau kiai yang gampang melucu ya. Jadi di tempat saya misalnya ada Ustadz Wijayanto gitu ya. Nah, Wijayanto saya pikir seorang komedian ya, dia selain seorang ustadz mungkin seorang komedian. Jadi dia menertawakan RT,
menertawakan orang-orang, bahkan MC-nya, orang yang mengantar atau menjemput dia di bandara itu jadi bahan tertawaan gitu ya. Nah, itulah komedi, dan saya pikir seorang ustadz juga eh, punya rasa humor atau bisa membangun sesuatu atau suasana berceramahnya itu menjadi sesuatu yang membuat orang tertawa. Nah, jadi menulis komedi itu juga harus memperhatikan adanya pengejekan gitu ya pada kelas-kelas tertentu, terutama kelas atas misalnya, atau orang-orang yang berada pada posisi tertentu dan jabatan atau kekuasaannya bisa menjadi bahan tertawaan gitu. Nah, beda dengan misalnya Ustadz Gus Baha gitu ya. Gus Baha itu mungkin lebih kepada apa ya, kepada santri-santrinya gitu ya. Dia menertawakan santrinya yang punya perilaku tertentu. Tapi itu mungkin nanti kita bicarakan pada konteks stand up comedy ya. Tertawa itu alami dan sehat, menurut Mark Black ya. Baik itu untuk melepaskan endorfin dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini asik juga ya, menarik juga. Mark Black ini melihat bahwa dengan tertawa itu akan menciptakan kealamian tubuh kita untuk menjadi sehat gitu. Jadi ada pelepasan endorfin dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, itu makanya juga komedi itu kemudian menjadi menarik di dalam sebuah cerita atau naskah drama, dan kemudian ada ikatan-ikatan yang mungkin semakin akrab ya dengan perilaku atau pernyataan-pernyataan yang lucu yang membuat kita tertawa. Nah, kemudian humor juga memiliki tujuan praktis menurut Blake ya. Humor telah digunakan oleh bahkan gereja ya di masa-masa lalu, dan praktisi medis. Nah, kalau mengingat praktisi medis itu saya ingat ketika saya menjalani operasi ya. Jadi ketika menjalani operasi, dokter itu bertanya, "Bapak masih merokok?" Saya bilang iya. Wah, Bapak ini pemberani. Lalu dia melanjutkan ucapannya, "Bapak ini pemberani, dan pemberani itu tidak harus naik gunung, tetapi pemberani itu seorang yang punya diabetes tapi berani merokok." Gitu. Jadi itu saya pikir statement yang membuat saya tertawa gitu ya. Waktu itu saya dapat satu pernyataan dokter yang menggelikan bagi saya, orang yang perokok di saat dia punya diabetes itu seorang yang pemberani gitu. Ya udahlah, saya pikir satu humor yang menarik ya. Itu tujuannya mungkin mengingatkan saya bahwa harus menghindarkan diri dari aktivitas yang berkaitan dengan rokok. Humor telah digunakan oleh gereja ya, dan praktisi medis termasuk dokter-dokter yang saya sendiri mengalaminya, terutama di abad pertengahan ya, dan bahkan menurut saya sampai sekarang juga masih ada dokter-dokter yang punya rasa humor gitu ya. Jadi kalau kita melihat dokter-dokter yang punya rasa humor itu pasti kita juga tidak melihat rasa sakit itu sebagai sesuatu yang menyakitkan, tetapi sesuatu yang kemudian menyegarkan kita dan mewaspadai situasi yang terjadi di sekitar kita. Juga ada, kalau menurut Blake ini, di pendeta-pendeta ya biasa berdiri dan melakukan rutinitas yang membuat jemaatnya tertawa. Seperti saya katakan tadi, juga di era sekarang ini banyak ustadz-ustadz, bahkan digemari ya, ustadz-ustadz yang bisa melucu gitu, sekarang jadi sasaran untuk menjadi penceramah di beberapa acara, dan itu harganya mahal gitu ya. Mereka dibayar mahal untuk memberikan narasi-narasi ajaran-ajaran agama sekaligus juga melucu gitu. Nah, ini sekali lagi saya katakan, nanti kalau kita bicarakan bagaimana membuat teks stand up comedy semacam itu, dan bagaimana pula dengan sampel-sampel yang ada pada
saat kita sekarang ini. Ada dua jenis tertawa utama menurut Blake ya, yaitu tawa yang mengikat dan tawa yang memisahkan kita. Nah, jadi kohesi sangat penting ya dalam budaya apapun dan gagasan bersama tentang apa yang lucu menyatukan kita. Jadi dia juga bisa mengikat dan bahkan memisahkan kita. Kita mungkin menjadi tidak enak atau merasa ada sesuatu yang mengganjal misalnya. Tapi juga bisa mengikat kita, membuat kita senang dan membuat kita merasa bagian dari peristiwa yang dibicarakan. Juga tertawa dalam spiritualitas saat kita menyingkirkan selebritas atau politisi terkenal. Jadi sekarang juga banyak saya pikir ya tertawaan yang berkaitan dengan selebritis gitu ya. Jadi mereka-mereka yang dalam kehidupan sehari-harinya memamerkan kemewahan, kekayaan, kekuasaan gitu ya. Nah ini menurut saya salah satu tujuan-tujuan praktis dari ketika kita menulis naskah komedi. Juga bisa merupakan tertawaan yang mengarah kepada kelemahan lawan jenis. Jadi misalnya antara laki-laki dan perempuan, atau dia menertawakan bagaimana seorang perempuan itu punya kelemahan tertentu dan sebagainya. Kita menertawakan rasa malu orang lain. Nah itu kalau menurut ini mengapa tertawa, kita juga bisa menciptakan rasa malu pada orang lain. Seperti saya katakan tadi, ada Ustadz Wijayanto ya beberapa kali ya membuat Pak RW-nya itu malu dengan apa yang dia baca dari handphonenya misalnya, dan itu banyak sekali ya. Atau kalau Gus Baha itu menyindir santrinya yang tidak rajin sholat dan puasa dan sebagainya. Jadi komedi itu juga menertawakan rasa malu orang lain. Nah, jadi kalau misalnya dalam satu adegan di penulisan naskah drama itu ada gambaran untuk kita menertawakan rasa malu orang lain. Juga kita mengalami kesombongan gitu ya. Juga karena menghadapi perasaan tentang kematian dan sebagainya, banyak sekali mengapa orang bisa tertawa dengan naskah yang kita buat ya. Dan itu terjadi misalnya sebuah narasi yang menyangkut tentang bagaimana seseorang itu misalnya tidak jadi mati, misalnya ketika adegannya itu seharusnya mati tapi dia tidak jadi mati, atau dia berpura-pura mati dan kemudian orang merasa dihibur dengan pola-pola dan tingkah laku yang ada pada dirinya. Kekonyolan ya, kemudian tidak masuk akal, dan kadang-kadang juga ada kekejaman ya. Tadi saya juga baru menyaksikan bagaimana pelawak itu menyemburkan air ke wajah temennya gitu. Menurut saya itu sesuatu yang cukup kejam ya. Kadang-kadang kalau dalam teater rasional itu memukul kepala temannya ya. Ada yang disengaja dengan keras dan kemudian dia marah, orang justru tertawa gitu. Karena di situ menertawakan rasa malu orang lain. Nah, dalam menulis naskah komedi itu sangat dimungkinkan untuk menjadi material gitu dalam penulisan naskah. Menurut Blake ini juga tertawa dapat meremehkan orang lain ya, atau merendahkan orang lain, seperti dengan humor yang seksis ya, yang rasis kadang-kadang, atau tidak benar secara politis ya. Jadi banyak saya lihat beberapa bentuk kartun atau bentuk-bentuk lagu ya yang muncul di era-era pelaksanaan kampanye, itu sering muncul ya. Misalnya ada tentang kata ndasmu misalnya. Nah, itu sering dalam sebuah lagu saya juga melihat, itu menarik gitu ya, lucu gitu ya. Tapi dalam sebuah naskah tentu ini akan sangat berguna menjadi bahan atau material kita
untuk melihat apa yang ada di sekitar kita. Kemudian juga ada ejekan yang lahir dari rasa takut gitu ya. Jadi kayak ndasmu itu saya pikir ya kata kasar ya. Kemudian ditunjukkan dengan cara yang berbeda, atau hidup itu juga eh, sebenarnya orang yang sudah jatuh atau orang yang secara politis mungkin dia tidak disukai atau tidak benar dalam menjalankan tugasnya, itu juga jadikan bahan tertawaan ya. Dan menciptakan pihak yang lebih rendah, dan kemudian orang menjauhi mereka karena ejekan-ejekan atau karena eh, upaya untuk meremehkan ya. Jadi dalam konteks yang komedi ini tentu unsur-unsur itu sangat penting ya, unsur-unsur bagaimana seorang tokoh itu meremehkan orang lain, menghinakan orang lain sambil menciptakan rasa malu pada dirinya, itu menurut saya cukup banyak digunakan. Eh, Tertawa itu sebagai mekanisme pertahanan juga. Nah, jadi misalnya seseorang menyuburkan air ke wajah orang lain, itu kalau dilakukan dengan cara tertentu ya, itu tentu akan bisa menimbulkan tawa. Beda dengan misalnya sebuah cerita itu ada tokoh yang sombong, kemudian ada tokoh yang merendahkan diri. Dia pura-pura menjadi satpam, pura-pura menjadi tamu yang tidak dihormati, atau pura-pura menjadi penjual makanan, atau pura-pura menjadi apa saja yang ada di sekitar kita, atau menjadi sopir ojol gitu. Itu bisa juga kemudian melemparkan air ke mulut orang lain, itu bisa jadi tragedi gitu ya. Tidak komedi lagi karena ini merupakan tindakan yang mengarah kepada upaya untuk melawan dengan cara yang tragis gitu ya. Karena ada orang yang sombong, kemudian orang yang sombong itu dilawan dengan cara kekerasan lain, yaitu kekerasan fisik dengan melemparkan air, bisa air mineral, bisa air minuman yang lain gitu, bisa susu dan sebagainya. Juga merupakan cara melindungi kelompok yang kita anggap sebagai suku. Nah, jadi supaya misalnya warga atau suku tertentu itu ingin dihormati, maka dia akan mencoba meremehkan atau merendahkan atau kemudian mengejek suku yang lain. Nah, ini dalam tradisi narasi kita itu sering terjadi pada masyarakat Madura ya. Kalau Madura itu mesti diidentikan dengan sesuatu yang mungkin bagi masyarakat lain sebagai tindakan-tindakan yang rendah gitu ya. Nah, ini sebagai sebuah komedi mungkin dia bisa terima ya, tapi kalau sebagai sebuah ejekan yang terjadi sehari-hari, dia bisa menjadi tragis atau bisa menimbulkan ancaman perpecahan dan ancaman-ancaman yang merusak perasaan orang lain. Ini juga harus diperhatikan ya. Jangan sampai kita membuat komedi yang kemudian bisa menimbulkan tragedi gitu. Dan kemudian juga tertawa itu bisa bersifat universal ya, karena semua negara tampaknya memiliki bahasa lain yang menjadi sorotan atau sasaran lelucon. Nah, Black ini mencontohkan ada Amerika dengan Kanada, ada Spanyol dengan Portugal, itu sering ejek-mengejek. Ya, mereka mengenal perilaku dari bangsa-bangsa tertentu dan itu jadi bahan guyonan. Nah, kalau di kita mungkin antara Madura dan Jawa, atau antara orang Minang dengan orang Batak gitu ya. Itu juga saya sering mendengar pola-pola pola-pola meremehkan tapi dengan cara yang atau dengan tujuan sasaran yang lucu. Baik, kemudian kita melangkah kepada bentuk-bentuk humor ya, dimana kita tahu bahwa lelucon itu mempengaruhi kita dengan salah satu dari dua cara ya, yaitu kita melihat sesuatu yang ganjil ya, kita melihat sesuatu yang ganjil dan mendengar sesuatu yang menurut kita lucu.
Jadi kadang-kadang dengan bahasa-bahasa dialek tertentu ya, misalnya orang Minang mendialekkan Batak gitu ya, atau orang Jawa mendialekkan Madura, nah itu juga mempengaruhi kita gitu. Kita melihat sesuatu yang ganjil di situ ya, karena dia bukan orang dari asal budaya tertentu, tapi menciptakan suatu perilaku atau ucapan-ucapan yang berkaitan dengan orang lain. Nah, eh, tertawa itu adalah respon fisik. Jadi kalau kita berhasil menciptakan suatu hal yang lucu, maka ada orang yang akan tertawa. Nah, bagi pelawak itu, kalau ada orang yang tidak tertawa itu benar-benar bisa membuat apa ya? Bisa membuat terkencing-kencing juga ya, bisa membuat panas dingin gitu di panggung kalau misalnya lelucon itu gagal untuk membuat orang tertawa. Jadi tertawa itu respon fisik ya. Kemudian kita coba melihat aspek-aspek humor itu atau kategorisasi ya, yang kita sebut sebagai humor visual. Nah, jadi humor visual itu ada sedikitnya 5 kategori yang menurut Mark Black ini. Pertama itu disebut sebagai slapstick ya. Yang kedua itu disebut sebagai melebih-lebihkan atau sesuatu yang berlebih-lebihan. Yang kedua repetitif atau berupa pengulangan-pengulangan, dan yang keempat itu bisa disebut sebagai ada mimikri gitu ya, atau peniruan-peniruan. Nah, yang kelima itu ada slapstick ya. Nah, kita akan bicarakan 5 kategori humor. Nah, untuk kita kemudian bisa menulis humor yang menarik. Nah, slapstick itu awalnya adalah sejenis tongkat kayu, namanya slapstick ya, stick yang dibelah gitu. Nah, yang digunakan untuk memukul orang lain dengan tawa yang berasal dari penghinaan dan rasa sakit yang ditimbulkan. Ya, tidak ada seorang pun dalam komedi yang benar-benar terluka. Jadi memang itu hanya untuk misalnya ada tokoh yang mukul temannya dengan koran atau mukul dengan kayu, itu sebenarnya bukan bermaksud untuk menyakiti, tetapi untuk membuat orang lain tertawa. Misalnya seorang lurah itu berjalan dan cepat misalnya dipukul bagian tubuh tertentu. Nah, kemudian dari situ orang kemudian tertawa, kok wani, kok berani-beraninya gitu misalnya. Nah, itu juga bentuk slapstick ya. Istilah ini telah berkembang ya untuk mencakup semua jenis komedi yang riuh gitu ya, menggunakan alatnya. Kemudian dari situ muncul ya momentum-momentum yang tepat. Jadi kalau sekedar memukul tapi momentumnya tidak tepat, itu juga tidak menimbulkan tawa. Jadi slapstick itu berkaitan dengan bagaimana kita menciptakan peristiwa antara antara dua tiga tokoh yang kemudian ada adegan-adegan yang tokohnya memegang koran atau memegang kayu untuk memberikan sesuatu pada tokoh lain, yang kemudian tokoh lain itu merasa didorong untuk berbuat sesuatu. Itu yang pertama, slapstick ya. Yang kedua itu disebut sebagai yang berlebihan ya. Sesuatu yang dilakukan tokohnya adalah sesuatu yang berlebihan. Nah, di sini ada respon yang berlebihan, sesuatu lebih besar dari yang seharusnya. Jadi misalnya anak kucing besar itu kemudian tubuhnya tiba-tiba mengecil misalnya. Atau bisa juga ada kontras dalam usia, ada orang yang tinggi, ada yang membuat orang lain itu seperti tidak dihiraukan, atau dia kemudian disebut sebagai orang yang bukan tinggi tapi orang yang kerdil dan sebagainya, padahal dia tinggi, atau orang yang gemuk tapi disebut kurus dan sebagainya.
Jadi sesuatu yang berlebihan atau menimbulkan kesan yang tak terhapuskan pada suatu karakter. Kemudian ada repetitif nih, yang ketiga disebut repetitif atau berupa pengulangan ya. Jika suatu tindakan yang awalnya itu terlihat dan kemudian berulang kali ditampilkan kembali, itu menciptakan rangkaian antisipasi yang menggelikan. Jadi adegan-adegan yang dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan kegelian ya. Kenapa sih misalnya orang berjalan atau adegan-adegan banci yang dilakukan secara berulang-ulang, yang membentuk model-model perilaku dari seorang yang banci atau waria atau mereka-mereka yang punya perilaku yang aneh misalnya, sehingga penonton tahu yang terjadi tapi tidak tahu kapan gitu ya. Jadi sesuatu yang tiba-tiba diulangi terus-menerus. Nah, secara verbal hal ini dikenal sebagai panggilan balik atau aktivitas balik atau pernyataan balik ya. Nah, secara visual ini adalah semacam tanda tangan atau penjelasan yang menegaskan sesuatu. Ya, itu. Kemudian juga ada yang disebut sebagai peniruan ya. Jadi menggunakan peniruan dan melebih-lebihkan kekhasan seseorang kemudian memancing tawa. Jadi misalnya peniruan dari seorang tokoh masyarakat misalnya, kemudian dari peniruan terhadap tokoh masyarakat itu dibuat adegan-adegan yang ya tidak semestinya ada pada pejabat itu. Jadi misalnya menggambarkan seorang lurah, nah lurah itu mungkin digambarkan dengan perilaku yang dapat mengundang tawa, yaitu mungkin cara jalannya gitu ya. Wah, Pak Lurah hari ini kelihatan kecapean, kemudian dibuat jalan pincang kayak gitu. Jadi itu peniruan ya, peniruan yang mendorong adanya impresi yang lain atau memberikan suatu penekanan pada keberadaan suatu tokoh tertentu. Nah, dalam konteks ini ada parodi dan parodi seringkali terjerat dalam hal ini ya. Parodi misalnya kayak apa ya, opera Van Java gitu ya. Nah, itu banyak parodi-parodi yang menirukan sesuatu gitu, menirukan tokoh-tokoh tertentu atau menirukan perilaku-perilaku tertentu yang sedang banyak terjadi di masyarakat. Nah, ini juga menarik di mana kita bisa memparodikan sesuatu. Nanti akan kita bicarakan seperti apa parodi itu, dan akan ada dalam aspek yang lain ya, aspek parodi ini akan dibicarakan pada bagian yang lain. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat bahwa humor visual dapat dipahami oleh semua orang ya, karena tidak ada kendala bahasa. Humor ini juga mudah diingat ya. Misalnya ada pola-pola yang dari situasi komedi yang ada di masyarakat ya. Jadi misalnya lagunya orang-orang menyanyi seperti Sukatani gitu misalnya. Ini juga bisa diparodikan, jadi bisa dibuat menjadi humor visual ya. Jadi di mana dia itu kan punya pola sendiri ya, bernyanyi dengan topeng, kemudian itu menjadi bahan tertawaan. Saya juga bisa sering melihat ya adegan-adegan yang berkaitan dengan humor visual itu tentang tokoh-tokoh masyarakat ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara spesifik tokohnya, tetapi tokoh itu bisa menjadi bahan tertawaan. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana humor verbal ya, kategori-kategori dari humor verbal. Ya, jadi teman-teman bisa membayangkan ya satu naskah nanti jika kita ingin menyisipkan atau kita ingin buat secara teks itu secara utuh komedi, maka akan berkaitan banyak hal. Nah, sekarang ini ada kategori yang
dapat dilakukan secara verbal di dalam atau oleh karakter yang kita ciptakan. Jadi menurut Blake ini ada yang sederhana ya, yaitu berupa sarkasme, pengulangan, pembalikan dan kepedihan-kepedihan yang itu bisa membuat kita merasa menggelikan atau mungkin merasa sebagai sesuatu yang tidak pantas terjadi pada tokoh tertentu. Itu yang sederhana kalau menurut Blake. Ya, yang kedua menurut Blake itu ada yang canggih gitu, berupa satir, parodi, ironi dan lelucon. Itu menurut Blake itu perlu kecanggihan. Ya. Dan kemudian ada permainan kata, ya, berupa kecerdasan yang bisa membuat orang tertawa. Misalnya saya pernah melihat satu pertunjukan duduk mengatakan bahwa otaknya masih Pentium gitu, gitu. Ya masih Pentium ya. Artinya apa? Karena sekarang ini kan udah canggih ya komputerisasi. Nah kalau Pentium itu kan sudah kuno sekali ya. Jadi untuk menggambarkan tokoh yang bodoh gitu, ya, bodoh atau orang atau tokoh yang belum memiliki kapasitas untuk memikirkan sesuatu, maka muncul ungkapan otaknya masih Pentium 1, Pentium 2 atau kelas Pentium lah ya. Nah, ini juga bisa menjadi bahan tertawaan ya, terutama bagi mereka yang mengenal Pentium itu apa gitu. Tapi saya pikir masyarakat yang akademis atau terdidik pasti tahu ya. Tapi kalau masyarakat yang desa, saya pikir mereka bingung juga apa itu Pentium gitu ya. Nah ini juga harus kita kenali. Jadi naskah kita itu untuk masyarakat yang seperti apa, sehingga kalimat yang diucapkan tokoh itu benar-benar kalimat yang bisa mendorong seseorang untuk melecehkan, mengejek atau merendahkan orang lain untuk tujuan tertentu. Itu permainan kata. Kemudian di sini Blake melihat ada unsur pemindahan ya, atau anakronisme. Nah, anakronisme ini adalah ketidaksesuaian kronologis yang seperti penempatan tokoh, peristiwa atau benda yang tidak sesuai dengan zamannya ya, atau tidak sesuai dengan yang seharusnya dimiliki atau disadari oleh tokoh itu. Jadi misalnya orang yang dia seharusnya itu sebagai RT tapi berlagak seperti seorang gubernur misalnya gitu, atau dia seolah-olah menjadi sesuatu atau menjadi orang yang tidak sesuai dengan posisinya, atau seseorang yang tidak sesuai dengan zaman atau waktu yang seharusnya. Jadi tokoh-tokoh yang mungkin dia itu berada di zaman sekarang tapi perilakunya seperti zaman lalu ya. Jadi dianggap orang-orang yang tidak punya kedekatan dengan kekinian, dengan Gen Z istilahnya ya. Jadi itu bisa jadi bahan untuk mengembangkan tokoh. Dan juga ada unsur yang menurut Blake ini antropomorfisme. Nah, ini adalah pemberian sifat manusia kepada entitas non manusia. Jadi manusia diidentikan dengan binatang atau berperilaku binatang, entah itu kucing, anjing atau binatang-binatang lain. Nah, jadi ada antropomorfisme selain ada unsur anakronisme. Nanti di pembicaraan selanjutnya juga akan lebih kita jelaskan. Nah, dalam konteks ini juga ada unsur kebenaran ya, alias humor tiang gantungan atau komedi hitam. Ini juga menarik untuk melihat unsur-unsur yang berkaitan dengan kebenaran, tetapi dia kemudian diselewengkan atau kemudian dibuat menjadi sesuatu yang
yang tidak berguna bagi orang tertentu, tokoh tertentu misalnya, padahal itu sangat berguna. Nah, itu yang uh, bisa kita buat untuk tokoh tertentu. Oke, kita mulai bicara soal bentuk sederhana dari penulisan naskah drama yang berkaitan dengan komedi. Menurut Blake ini ada unsur sarkasme, ya, yang telah diakui sebagai bentuk kecerdasan yang terendah. Nah, dia kalau bentuk-bentuk narasi yang sarkasme itu bagi Blake itu adalah bentuk kecerdasan rendah, ya. Nah, kemudian sarkasme dapat berupa tingkah laku, ya, atau perilaku atau pose. Nah, seperti kita ceritakan tadi, ada adegan seorang banci misalnya, atau orang yang laki-laki yang berperilaku perempuan misalnya. Ini juga bentuk-bentuk sarkasme yang sering juga kita lihat di beberapa pertunjukan, baik itu juga di televisi juga sering muncul. Dan malam ini ya saya juga melihat perilaku-perilaku itu dalam bentuk tarian, tapi orang kemudian tertawa karena adegan yang lucu. Kemudian kita melihat bahwa unsur-unsur repetitif misalnya ini bisa efektif, ya, bisa efektif jika baik itu dalam bentuk pose, dalam bentuk ucapan, itu bisa membuat orang kemudian melihat sesuatu yang baru daripada tokoh tertentu, ya. Jadi ini akan dapat memberikan ruang kepada pembaca naskah atau kepada penonton pertunjukan untuk memilih, ya, atau memilah, ya, atau menjadikan pengulangan itu sebagai sesuatu yang bisa menimbulkan pandangan baru atau suasana baru yang dapat membuat kita ini mengenal lebih jauh tentang tokoh itu. Nah, ketika pengulangan itu berkembang, ia menjadi slogan. Nah, jadi kita harus mewaspadai juga bentuk pengulangan yang menimbulkan slogan. Ya, jadi misalnya gini, saya pernah nonton Ludruk, itu ada tokoh yang sering menggunakan re-are gitu, re-are. Nah, itu juga bentuk, atau banyak sekali bentuk-bentuk yang terjadi pengulangan-pengulangan ketika seseorang menghadapi sesuatu. Jadi misalnya ada tokoh tertentu menghadapi sesuatu, kemudian muncul statement re-are gitu. Jadi dia ketika menghadapi sesuatu, kalimat itu muncul dari pengucapan-pengucapan yang dibuat. Jadi ada situasi komedi atau sitkom yang muncul pada diri seseorang. Nah, pengembangan itu sebuah genre komedi yang berpusat pada karakter-karakter yang berulang dalam situasi lucu yang terjadi dalam lingkungan yang sama. Nah, ini juga misalnya di rumah, di tempat kerja, atau komunitas. Jadi pengulangan itu bisa dikaitkan juga dengan unsur-unsur lokasi atau unsur-unsur yang berkaitan dengan kelompok. Jadi kita di sini dalam penulisan ini kita melihat terjadi peristiwa di dalam satu kelompok yang dilakukan, sampai ke berulang-ulang, dan itu berkaitan dengan sesuatu yang mungkin tidak terjadi pada kelompok itu, tetapi dia kemudian menjadi pusat dari pandangan tentang kelompok itu. Nah, ada satu bentuk komedi, ya, namanya bathos. Ini juga sudah tidak populer lagi, di mana dia membuat anti klimaks yang sepele. Nah, jadi membuat anti klimaks itu juga harus berhati-hati, ya, karena ada anti klimaks yang sepele yang kemudian di anti klimaks itu orang kemudian tidak tertarik dengan cara menyelesaikannya gitu. Ini juga harus diperhatikan ketika menulis naskah drama. Selain bentuk yang sederhana, Blake juga melihat ada bentuk yang canggih dalam penulisan komedi itu. Jadi ada beberapa yang dia sebut sebagai parodi, misalnya parodi yang penuh kasih sayang, ya, dari bentuk hiburan yang sudah ada, ya, itu juga memerlukan kecanggihan.
ya, memerlukan kecanggihan, memerlukan satu teknik atau satu cara atau satu metode yang dapat membangkitkan pikiran atau membangkitkan perasaan, membangkitkan emosi juga ketika itu dilakukan. Nah, parodi memberikan penghormatan kepada subjeknya dengan lembut, mengejeknya sambil menggunakannya sebagai pola untuk humor. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, seperti ada opera Van Java, yaitu sindiran-sindiran atau parodi-parodi yang memberikan penghormatan kepada tapi dengan cara mengejek gitu. Ya, entah itu dia pedagang, entah itu dia guru dan sebagainya. Nah, itu yang menurut Blake ini bentuk yang canggih. Dan ada juga satir ya. Kalau satir ini menurut Blake ini lebih tajam. Ya, satir ini memberikan pukulan telak pada status individu atau lembaga. Jadi melihat misalnya mengapa sih sekarang ini situasi hidup kita kok semakin ruwet misalnya. Nah, itu juga bisa menjadi material komedi yang memberikan penghormatan pada subjeknya, pada misalnya pada tokoh tertentu, tapi itu untuk mengejeknya ya, tapi secara lembut. Nah, itu disebut sebagai satir gitu ya. Nah, ada juga ironi yang lucu ya. Ironi yang lucu ini cenderung memiliki situasi dramatis ya. Berarti bahwa penonton menyadari bahwa ada makna tersembunyi ya, di dalam apa yang ingin diucapkan tokoh-tokohnya. Ya, kemudian ada dampak tentunya yang kemudian dapat membuat orang lain merasa terhina atau kita melihat orang lain dilecehkan oleh teman-temannya sendiri. Nah, ini bisa membuat ada jurang pemisah antara misalnya kaya miskin atau jurang pemisah antara lembaga yang punya dana besar dan dana kecil ya. Ini paling sering muncul di dalam sebuah naskah-naskah komedi. Ada juga bentuk pencanggihan itu melewati farse. Ya, farse ini serangkaian kesalahpahaman dimulai dengan perkiraan yang mendekati kenyataan. Seolah-olah ya sesuatu yang seolah-olah. Jadi misalnya seorang, kalau saya lihat itu dari cerita pertunjukan lawaknya Sri Mulat gitu ya. Ini bentuk-bentuknya farse ini sering muncul atau sering menjadi bagian untuk membuat orang tertawa, orang lain merasa geli dan sebagainya. Hal yang penting dari farse ini menurut Blake adalah membuat kenyataan konsisten. Jadi tampaknya tidak hanya mungkin, tetapi juga mungkin bahwa seorang itu akan datang pada saat yang tepat dan seorang kekasih melepaskan sesuatu yang ada dalam tubuhnya untuk kepentingan tokoh itu. Jadi misalnya seorang ayah bertemu dengan seorang ibu atau istrinya, kemudian dari pertemuan itu tiba-tiba dia pura-pura ingin mengangkat barang belanjaan misalnya. Padahal dia cuma lewat gitu. Si istrinya mungkin sudah merasa gembira, wah suami yang baik yang mau mengangkatkan barang belanjaan, tapi tiba-tiba dia cuma lewat. Nah, itu juga bentuk farse yang juga sering muncul dalam sebuah cerita. Kemudian kita masuk pada wordplay ya, atau permainan kata atau game word ya, word game ya, atau permainan kata ya, atau wordplay ya. Ini juga sesuatu yang menarik ya. Permainan kata itu istilah umum untuk mencakup komedi apapun yang tergantung pada makna ganda. Nah, ini menurut Blake, atau lengkapnya bisa macam-macam dari kata atau maupun frase-frase yang diungkapkan oleh tokoh itu. Banyak sekali ya, seperti tadi ada are-are gitu, kemudian ada permainan kata yang berkaitan dengan bagaimana seseorang itu membuat sebuah pilihan ketika dia akan berbuat sesuatu. Nah, ada fungsi-fungsi tertentu dalam dirinya yang kemudian tidak tepat dia lakukan. Nah, kemudian penggunaan permainan kata yang lebih halus adalah kecerdasan. Jadi ketika kita ingin membuat orang lain tertawa, tetapi orang lain tertawa
tidak serta-merta. Jadi orang sempat mikir juga, oh iya ya, kayak gitu, oh iya ya gitu. Nah ini juga dapat menjadi bagian dalam kita mengungkapkan sesuatu yang dapat membuat orang lain merasa senang atau merasa ya geli. Kalau saya mungkin tepat mengatakan kata geli ya. Ada fungsi-fungsi tertentu ya, dimana tergantung pada ejaan, tetapi juga tergantung pada penempatan ungkapan atau pengucapan dan intonasi juga. Di intonasi orang Madura misalnya disebutkan di situ, atau orang Batak yang melakukan sesuatu gitu. Nah begitu juga ada sindiran ya, adalah bagian yang menyenangkan dari permainan kata. Jadi sindir menyindir gitu, tapi dengan kata kalimat yang menarik atau membuat orang lain jadi bertanya-tanya, dan kemudian orang juga akan dapat melihat aspek yang dilakukan tokoh itu berasal dari sesuatu yang mungkin tidak sebenarnya ada pada tokoh itu, atau ada pada tokoh itu tetapi membentuk ke karakter tokoh itu menjadi lemah misalnya. Nah itu disebut sebagai pemain kata yang berkaitan dengan sindiran-sindiran. Kemudian bentuk lain ya, bentuk lain ada pengalihan ya dari suasana tertentu. Jadi suasana yang seharusnya gembira tapi tiba dibuat sedih, tapi itu buatan ya, bukan sedih yang sebenarnya, tapi ditata seperti seolah-olah itu dapat menjadikan. Jadi misalnya kok kamu hilang gitu ya, kan sedih ya, tapi sebenarnya nggak hilang, tapi dia mungkin disembunyikan akan hadir pada saat yang tepat. Nah kemudian juga tadi saya sebutkan anakronisme dalam konteks Black ini membawa kita pada masa lalu atau menempatkan objek atau orang lain dalam penjajaran yang aneh dengan keadaan mereka. Jadi nggak sesuai dengan apa yang terdapat pada mereka. Begitu juga tadi antropomisme sudah kita bicarakan, dan pada bagian terakhir saya ingin memberikan penegasan tentang bahwa naskah-naskah komedi yang dapat menimbulkan orang lain tertawa itu akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu kohesi sosial, menghilangkan kebohongan, menangani rasa malu, dan juga menangani perasaan akan kematian. Kemudian juga dapat memecah belah masyarakat dengan sarkasme juga bisa ya. Jadi komedi itu memang harus dilakukan secara berhati-hati. Jangan sampai dengan komedi kemudian masyarakat terpecah belah atau masyarakat merasa dihinakan, direndahkan, yang dapat kemudian menimbulkan perpecahan. Jadi intinya bicara kita pada hari ini ada beberapa cara kita untuk menulis naskah komedi yang kesemuanya itu harus kita cari landasan-landasan yang kuat yang dapat membuat kita menjadikan komedi itu meskipun dia sebagai ejekan, sebagai hinaan, merendahkan, tetapi tidak untuk tujuan-tujuan itu. Hanya untuk tujuan-tujuan kita kemudian merasa aneh, kemudian kita tertawa, dan kita kemudian melihat situasi itu sebagai keadaan yang mungkin satu sisi seharusnya, tapi kadang-kadang juga bukan harus seperti itu. Nah, jadi dalam konteks komedi ini kita membuat sesuatu itu bisa dengan gambaran-gambaran yang lebih konkret dari sesuatu yang terjadi di masa kini. Dan kita juga misalnya menampilkan sesuatu yang jarang terjadi di masyarakat ya. Ini tentu akan menimbulkan kejutan-kejutan, akan menimbulkan gambaran yang lebih luas gitu. Nanti akan kita akan lanjutkan dengan bicara soal soal karakter ya. Jadi pada kesempatan ini kita khusus bicara tentang mengapa orang harus tertawa, manfaat tertawa, dan apa saja bentuk-bentuk komedi, dan apa saja landasan-landasan kita untuk membuat sebuah
adegan-adegan yang berkaitan dengan komedi. Baik, terima kasih. Saya pikir itu materi kita hari ini. Silakan absensinya di kolom komentar, dan jika ada pertanyaan hal-hal yang lebih teknis misalnya, itu bisa ditulis di halaman komentarnya. Baik, terima kasih, dan mohon maaf kalau ada yang salah, dan jika masih ada yang ingin ditanyakan silakan ditulis di kolom komentar, dan nanti akan kita jadikan bahan untuk penjelasan selanjutnya. Di materi komedi ini masih akan berlanjut, dan mungkin kalaupun ini bisa kita jadikan materi yang terus menerus, tentunya akan ada masalah. Jadi kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau mungkin hal yang teknis terutama ya, bagaimana mengelola komedi ya, bagaimana mengelola rasa humor, bagaimana mengelola pandangan-pandangan yang berkaitan dengan perasaan orang lain gitu, sehingga bagaimanapun komedi itu bisa memberikan kita kekuatan baru. Jadi seperti yang disampaikan oleh Black ini, bagaimana komedi itu bisa membuat orang tertawa dan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu kohesi sosial, masyarakat semakin saling menyatu, menghilangkan kebohongan, orang nggak mau lagi berbuat yang dapat membohongi orang lain, dan juga menangani rasa malu, dan ada unsur-unsur yang menusuk kebohongan dengan sindiran-sindiran. Begitu juga dengan menangani perasaan akan kematian, dan juga dapat membangun kondisi yang lebih kondusif dalam suatu keadaan tertentu. Baik, terima kasih, dan teruslah belajar, teruslah bekerja dengan baik dan benar, mencari solusi dari apa yang sedang kita kerjakan. Jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.